Ngomong-ngomong tentang Trisakti, waktu aku di Jakarta, hotelku itu di depannya Trisakti. Aku nggak ngerti. Aku mau masuk hotel, tiba-tiba di situ ku gini, wah gini. Aku toleh. Ini bukan manusia ini. Tapi wujud manusia. Aku tanya, dia bercerita tentang sejarahnya seperti apa. Ini ya, ini saya sampaikan, terserah kalian mengatakan halusinasi, terserah Anda mengatakan saya gila, apa terserah. Cuma ada satu pesan dari mereka korban Trisakti. Saya tidak butuh dikenang, yang kita butuh adalah pengungkapan. Itu. Saya lukis beberapa korban. Kalau yang meluk saya itu cowok, namanya adalah tidak bisa kita share di sini. Elang. Hus. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nggak usah takut, nggak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat daripada kekuatan sang ilahi gitu loh. Apapun itu. Iya. Bisa diambil hikmah, Mas Tigor. Buktinya kemarin ada salah satu channel yang berusaha jus saya. Iya ada kemarin. Cooper ya? Yang jus. Itu bukti, tapi aku tetap bisa live Instagram. Tahu. Iya itu loh. Aman nih Mas ya. Aman. Itu bosku. Iya, siap Mas Tigor. Oke. Monggo, Mbak. Selanjutnya, apa pendapat Mas Tigor tentang Tuhan? Banyak orang balapan mencari dan menemukan Tuhan. Pencari Tuhan, menemukan Tuhan. Ini kan hanya definisi, hanya pendapat. Kalau kita mau mencari ke arah mana? Kalau ada kalimat mencari Tuhan, itu saya kira harus kita rubah kalimatnya, mencari jati diri kita. Karena apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang jati dirinya amburadul. Terbukti, ada penjahat, bertato, semuanya brutal, preman. Tapi pada saat itu Tuhan mengetuk, manusia, ayo hari ini Kamu bertemu. aku gandeng. Ada perubahan di situ. Ada perubahan. Walaupun dia sejatinya seorang bajingan, walaupun sejatinya dia seorang perampok, tapi kalau Tuhan mengetuk hatinya, ayo kamu deket sama aku. Taubat dia. Yang dipertanyakan itu bukan kita mencari Tuhan, tapi pelajari dulu jati diri kita ini siapa. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang di sana, mohon maaf, keimanannya masih amburadul. Harus kita pahami, apa sih artinya iman? Apa sih artinya kita mencari? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita percaya? Banyak kok orang beragama. Apakah dia sudah melakukan sesuai dengan agamanya? Iya. Belum tentu. Ini apapun itu kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang melakukan. Apa yang terjadi dalam Om Aji, ibadah Om Aji, pahala Om Aji, itu urusannya Om Aji dengan Tuhan. Kita sebagai temannya pun tidak ada hak. Apa yang menjadi haknya Mbak ya juga haknya Mbak. Itu loh. Nah, di tahun 2022 ini mungkin yang kemarin sudah pernah aku lihat banyak orang ini saling menyalahkan, saling ngungkit. Saya kira tidak ada hak. Biarkan gitu. Jangan mencela orang. Kalau orang itu tersesat jangan dihina. Ada kata-kata, jangan dikumpuli dia orang yang tidak punya iman. Itu salah. Karena apa? Orang yang berkata seperti itu, dia lebih tidak punya iman. Kalau dia punya iman, melihat orang yang belum beriman, malah dia akan mendekati, ayo ikut. Gitu. Ayo ikut ibadah. Gitu. Ya, ibadah dengan cara apa? Ya. Monggo kerso. Lakukan sesuai dengan agamamu, lakukan sesuai dengan kepercayaanmu. Tidak ada di dalam dunia ini agama jelek, itu tidak ada. Betul. Yang bermasalah ya orangnya. Tuh. Selanjutnya, apa pendapat Mas Tigor tentang keseimbangan sikap di dalam menghadapi fans dan haters?
yang terjadi pada diri saya, fans itu saya menganggap tidak ada fans dan saya tidak ingin difansi, tapi prinsip saya semua yang dekat dengan kita ini teman, ini keluarga kita. Kadang kalau ada orang sampai mengagumi dan sebagainya, kita ini saudara, kita ini apa ya, oke lah, ayo belajar bareng gitu. Kemarin saya kena tuah, kena imbas. Ada salah satu fan, dia ngasih hadiah ke saya. Tiba-tiba suaminya tidak terima. Waduh lah. Bukan tidak terima atau apa, kayak mungkin tidak terima dengan perlakuan caranya istrinya. Terlalu istimewa. Aku dijabi loh, Pak, aku kan tidak minta. Aku dikasih ya saya terima. Gitu. Akhirnya saya kasih batasan, bukan berarti kita sombong, enggak. Ya ada batasannya lah, yang mananya urusan jenengan dan urusan kita pribadi. Tuh. Kalau haters bodo amat sekarang, karena apa? Nah, kalau saya cek satu-satu ternyata mereka orang-orang yang bermasalah. Oh gitu. Kemarin ada haters dari mana itu yang sampai ngata-ngatain, begitu tak cek dia ternyata bukan siapa-siapa, jauh. Bodo amat. Sampai kapanpun kamu tetap haters. Iya, aslinya iri. Oh. Monggo. Apa benar hanya agama Islam yang paling benar, selain Islam itu salah? Kata siapa? Kan saya sudah menyampaikan. Nggak ada agama yang salah, itu nggak ada. Tidak ada manusia yang benar yang salah. Manusia itu adanya yang tepat dan tidak tepat. Agama apapun baik. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang kejelekan, itu tidak ada. Cuma kita sendiri yang kurang mempelajari. Kenapa hidupku bledru? Kenapa hidupmu bledru? Kenapa hidupmu bermasalah? Kenapa hidupku bermasalah? Kenapa kalian bermasalah? Jangan nyalain agamanya. Justru kita harus ngoreksi ke ini loh, tubuh yang harus kita koreksi. Karena apa? Di dalam tubuh ini bahaya sekali. Ada apa? Ada nafsu. Yang paling bahaya, nafsu marah, nafsu dengki, nafsu iri, macam-macam. Kalau tubuh kita ini sudah dikendalikan nafsu, hancur, men. Buktinya kemarin ada beberapa tokoh yang sampai memperkosa dan sebagainya. Itu yang salah bukan agamanya. Yang kurang tepat adalah orang yang tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam tubuhnya gitu. Jadi kita tidak boleh sekali-kali pun nyalain agama orang, itu kita tidak boleh. Tidak ada hak gitu. Apalagi kita di Indonesia. Gitu. Pancasila kita, men. Indonesia ya, yang terkenal solidaritasnya tinggi. Ya. Mas, Mbak geser dulu di IG-nya Mas Tikor ya. Oh iya. Siap. Ini nih kok penasaran. 6 prajurit tangguh gugur di medan perang. Oh, ini maksudnya berarti terjadi perang. Dia kayak meninggal di lokasi tugas. Aku nggak ngerti ini dari mana. Yang jelas dari kalimat ini sudah membuktikan bahwa dia bekerja di suatu tempat yang tidak aman. Dia berpulang di situ. Aku nggak ngerti dia gara-gara sakit apa gara-gara kalah atau terbunuh. Atau mungkin istilahnya kayak tim apa? Wakil PBB itu yang dikirim di ya, kita nggak ngerti. Yang penting kita ini berdoa jangan sampai hal ini pun kejadian, karena ya sudah, kita mau nggak mau kita lakuin, mau nggak mau kondisinya seperti ini. Kita mau protes juga ke siapa? Ya. Yang diperangnya apa toh? Dalam lingkup sendiri. Pernah ada kata-kata bahwa kamu nanti akan kesulitan ketika dijajah bangsamu sendiri. Ya itu. Mau nggak percaya? Ada kok. Iya. Dulu kan sudah disampaikan. Jadi terjadinya di Indonesia ya? Iya, dijajah bangsa lain ini lebih mudah daripada dijajah bangsanya sendiri. Oke, saatnya kita ini membuka hati, membuka pikiran, membuka mata, dan membuka kesadaran. Karena apa? Banyak orang tidak sadar, terutama kita. Sering nggak sadarnya. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Ini pertanyaan yang di IG lagi ya. Iya. Menurut Mas siapa tadi? Tikor. Mas Tikor. Rintian bayi korban aborsi itu seperti apa sih, Mas? Pandangan Mas.
ada cerita, ada orang konsultasi ke saya, Mas Tigor, kenapa di dalam kehidupanku bermasalah, cari rezeki aku kesulitan, di rumah tanggaku kenapa aku sering berantem. Aku cek di situ, pernah ngelakuin aborsi. Oh iya, tapi kan itu udah lama loh, jangan menyemelehkan. Manusia hidup mentok 90, 80 oke. Tapi kalau mereka sampai kapanpun mereka juga ada dan tumbuh berkembang, dia juga mempertanggungjawabkan juga dia minta gitu. Dulu pernah kamu gugurkan 1,5 bulan. Iya Mas, lokasinya di sini. Iya, akhirnya aku datang jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, tak cari di situ. Kita selesaiin. Oh ya, karmanya diputuskan. Ini memang karmamu, jangan menyalahkan orang. Harus introspeksi diri. Karena apa? Saya lihat ini, apa aku dibikin orang? Nggak, aku lihatnya jenengan tidak ada aura dibikin orang. Ini real karmamu sendiri. Selesaikan gitu. Kita sempurnakan, kita doakan, kasih nama, ya sudah. Karena apa? Kebanyakan orang zaman sekarang kan menyepelehkan, yang sudah, yang selesai. Oh, enggak begitu. Hukum alam tetap jalan. Bagaimana cara menyempurnakan? Rahasia lah, setiap orang beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau saya punya cara sendiri. Intinya kita tetap harus ada pengakuan dosa. Kalau kamu sudah melakukan hal yang salah, oke, hari ini kamu pengakuan dosa, hari ini kamu nebus dosamu, bukan minta ke saya, bukan minta ke pasanganmu, tapi meminta ke Tuhanmu, minta ke Gustimu. Oke, nanti selebihnya ya kita ada cara lain. Dan intinya tetap kita doa dan kita tidak menyimpangkan sama Sang Pencipta alam. Dan anaknya sendiri yang korban aborsi itu kan butuh pengakuan juga. Itu pengakuan, tenang gitu. Iya, iya. Banyak kasusnya seperti itu. Harus diakui dan Harus istilahnya diakui. didoakan. Saya juga berpesan, nanti suatu saat kalau kamu ditanya orang anakmu berapa, ya kamu akui, kamu punya anak-anak namanya ini. Kasihan, apalagi aborsinya di klinik-klinik itu yang bayinya tidak dibawa pulang, akhirnya ada yang dimasukkan ke kloset, dimasukkan, dibuang di mana-mana. Aduh, ngeri. Ketika aku di daerah mana ya, di Bogor, aku juga nyelesain itu, nyelesain. Kliniknya tak cari ketemu, walaupun itu sudah dibongkar, sudah tidak digunakan. Ini loh tempat aborsimu. Orangnya dijawab, iya. Berarti Mas Tigor juga komunikasi ya? Komunikasi. Ini yang namanya roh tersesat. Kata siapa roh tidak bisa tersesat? Bisa. Jika kematiannya tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta alam. Misal bunuh diri, dibunuh, aborsi itu sama dengan pembunuhan. Oke, buat kalian semua yang pernah melakukan aborsi, segera lakukan penebusan dosa, akui. Dan yang belum, jangan sampai siapapun, entah diri Anda, anak Anda melakukan hal seperti ini. Karena apa? Akan merusak apapun. Rezeki juga rusak, hubungan juga rusak gitu. Ngefek ke rezeki Mas. Ngefek. Ngefek. Dan orang yang pernah melakukan aborsi itu terlihat. Di semua Ini sisi kok ada roh kecil yang ngikut kamu. Oh gitu. Kelihatan ya Mas? Kelihatan. Ada orang konsultasi, coba kirim foto. Aku selalu minta, aku pelajari. Kadang orang itu kayak enggak sabar. Mas, masa sehari enggak bisa? Mbak, jangan seperti itu. Ya kalau masalah kamu ringan. Aku cek, ada yang aku cek 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan lebih. Kok selalu ada sosok ini? Wah, ini kesalahan. Gitu. Itu biasanya yang korban aborsi itu selalu mengganggu ya? Selalu mengganggu ya? kesehatan. Biasanya diganggu seperti apa? Kesehatan, terus cari rezeki juga tidak semudah dulu. Pokoknya di dalam kehidupannya banyak ada masalah. Gitu. Mas, parameter bisa disebut aborsi itu ketika usianya sudah berapa bulan? Ada nggak parameter itu kira-kira? Ada orang yang mengatakan ini masih 1,5 bulan, belum ada, belum berkembang. Oh, nggak bisa. Kita cek makhluk hidup manusia. Ketika di alam roh ada kandungan, apapun yang sudah tumbuh itu berarti dia nggak mungkin toh. Ini kan benda mati. Bisa nggak meja ini tumbuh? Nggak bisa lah. Di situ kan ada pertumbuhan, ada perkembangan. Jangan jadi alasan masih 1 bulan, jangan jadi alasan 1,5. Kecuali di situ ada hal yang sangat kepepet, misal mengakibatkan nyawanya ibu terganggu atau apa, bayinya cacat atau apa. Kalau memang kepaksa ya enggak apa-apa. Asal jangan kebanyakan hubungan gelap sampai dia punya anak sebelum pernikahan, itu yang bermasalah besar. Iya. Banyak Mas konsultasi kayak gitu. Banyak pol.
waktu habis dari Jakarta kemarin banyak juga katanya konfirmasi. Di Jakarta, iya. Ada lagi yang paling saya bikin sulit ketika kita mengurusi harta waris seseorang yang sudah meninggal. Mas, ini suratnya ndak tahu. Lah orangnya sudah meninggal. Ya wes. Terus piye? Surat apa? Suratnya ning ndi nggak ngerti. Suratnya di mana ndak tahu. Konsultasi. Mau ndak mau, namanya siapa yang meninggal. Aku akhirnya berusaha. Oh ya, suratnya ada di sini, di situ, oke lah. Surat wasiat. Surat ada sertifikat tanah yang itu kadang ada hak yang belum terselesaikan. Lah kata siapa kita ndak bisa komunikasi. Biasa ya. Bisa. Mediasi gitu ya. Bisa. Kapan-kapan sama Mas Rakam. Terus teko apa? Teko aji kae piye? Astagfirullah. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, menurut Mas Tigor sendiri, apa benar akan ada satu artis berbakat kehilangan suami? Iya. Banyak. Iya, di 2022 ini ada kabar duka dari dunia artis. Suaminya meninggal berpulang. Oh, rahasia. Cuma waktu dia nikah, aku di Jakarta, tanteku ini kenal sama dia, diundang. Ayo ikut ke pernikahannya. Aku enggak mau. Jadi sempat dulu waktu nikah aku mau diajak tanteku ikut, tapi aku enggak mau. Terus ternyata ya. Jangan sampai lah ya jodoh mati apapun itu urusannya Tuhan. Kalau bisa ya tangguhkan, jangan kan anaknya masih kecil. Iya. Aku yang prediksi Mas Tigor yang buruk-buruk itu nggak percaya. Jangan percaya. Percaya ya. Jangan percaya. Yang baik-baik aja. Yang baik-baik saja. Iya betul. Nah gitu ya Mas. Iya pemirsa juga gitu ya. Oh, jangan percaya. Nah, tapi ini aku ya tanya ini yang lagi viral ya, sekaligus yang dipegang-pegang sama Mas Tigor ini. Ini loh. Terkait dengan boneka arwah atau ada juga yang bilang boneka pesugihan yang sudah dimodernisasi. Nah, saya ingin ini diluruskan. Apakah sebenarnya hanya mainan-mainan, hobi-hobi saja? Karena orang kan hobinya masih serem-serem, gimmick-gimmick ya. Bagaimana Mas Tigor? Gini, kalau kita jenengan punya anak kecil. Anak kecilnya punya mainan, dia suka digendong-gendong, kadang dimanja-manja, ya sudah, tidak ada apa-apa. Cuma orang zaman sekarang ini ribet. Hal gini aja dimasalahin. Apa masalahnya? Punya boneka ini dipermasalahkan, yang beli juga siapa, pakai uangnya siapa, yang cari masalah juga siapa. Entah ini boneka arwah atau apa, ya bodo amat lah. Sekarang gini aja, dulu waktu boomingnya bunga Kamboja, harganya mahal, disetek sampai dimasukkan rumah, jangan sampai hilang, disayang-sayang, tiap hari dirawat. Terus boomingnya burung lovebird, dirawat dan sebagainya. Udah sama aja, anggap ini lagi booming, kita rawat, memang bentuknya lucu, mau apa? Karena apa? Lebih positif kelihatannya. Bonekanya lucu lah. Berarti ada spirit di sini. Spiritnya bukan dari boneka ini sebenarnya, dari diri kita sendiri. Coba kalau Om Aji lihat barang yang tidak Om Aji sukai. Nyaman enggak? Enggak. Enggak nyaman. Kenapa kok kita nyaman? Karena kita suka. Dibelikan baju, dikasih apa, ya ini hak-hak aja. Cuma kalau yang ini yang Om ambilkan Om. Yang rambutnya keriting. Ya, yang ini harganya mahal sekali, ini harga motor. Ini ada arwahnya enggak? Ini dapat motor 2 kalau dibelikan. Tapi ini hadiah dari Bu Dewi, ketua Tionghoa Jawa Tengah. Jadi ada sejarahnya. Usianya boneka ini 85 tahun. Pada 85 tahunan. Pada saat itu ada kebakaran rumah dan di situ ada korban juga. Ya cuma memang misalnya gini loh, benda-benda kan ini bekas itu. Cuma ini ya selamat. Enggak apa-apa. Kenapa yang dimasalahkan? Memang wajahnya gosong, serem. Orang takut katanya ada arwah. Hah? Kebakar beneran. Terus apa yang dimasalahin? Kalau kamu arwah ya udah aku suruh cari kerja. Gitu aja kok, repot guys. Nggak usah dibikin repot. Daripada kita ngurusin seperti ini, kita lebih ada tugas banyak loh. Apa tugasnya? Kematian yang belum terungkap. Contohnya Marsinah, Trisakti.
Karena apa? Orang-orang zaman sekarang sukanya ngurusin yang tidak penting daripada yang penting terlupakan. Ngomong-ngomong tentang Trisakti, waktu aku di Jakarta, hotelku itu di depannya Trisakti. Aku nggak ngerti. Aku mau masuk hotel, tiba-tiba di situ ku gini, wah gini. Lah, aku toleh. Ini bukan manusia ini. Tapi wujud manusia. Aku tanya, dia bercerita tentang sejarahnya seperti apa. Ini ya, ini saya sampaikan, terserah kalian mengatakan halusinasi, terserah Anda mengatakan saya gila, apa terserah. Cuma ada satu pesan dari mereka korban Trisakti. Saya tidak butuh dikenang, yang kita butuh adalah pengungkapan. Itu. Saya lukis beberapa korban. Kalau yang meluk saya itu cowok, namanya adalah tidak bisa kita share di sini. Elang. Hus. itu loh, kita aduh apa toh, Kalau udah dikaitkan sama pesugihan yang dimodernisasi nggak masuk akal ya Mas? orang bisa kaya dari mana kalau nggak kerja? Iya bener banget. Ya memang gini, kita ambil realnya, ambil enaknya. Logika. Boneka gini bikin pesugihan, ya jelas lah harganya aja mahal. Satu aja berapa? Paling murah 2.500.000. Belum yang ini berapa? 18 berapa? Kenapa kok bisa mahal sampai segitu? Karena antik. Jangankan boneka, kursi kalau antik harganya puluhan juta. Oh, antik ya. Karena antik. Antik karena kebakar ini ya. Iya, karena kebakar. Antik. Kalau orang pencinta barang antik tidak mau itu cuma piring, tidak mau itu apa, mintanya harga ratusan juta dibeli. Tapi ini tidak pakai uangku sendiri, aku tidak punya uang. Ini hadiah. Jadi yang beli orang. Terus ini kalungnya ini. Dikit dong Mas. Kalungnya ini cuma tidak bisa dilepas. Serupa tapi tak sama. Cek ngeri aku Serem, di serem, boneka serem, aku. serem. Gitu tentang boneka ya, itulah, jangan dibikin repot. Anggap aja ini kita seneng, kita happy, udah nggak usah dibikin repot. Kalau yang ini, Om Tigor. Iya, Ini namanya Ajeng. Sejarahnya gimana ya? Ini 25 tahun. 25. Iya, 25 tahun. Ajeng Ini ini dari aku mana? dapat dari Asalnya seseorang rumah itu. Oh, bukan antik, oke aku bawa pulang. Oh gitu. Ya Gratis, kondisinya men. seperti ini Mas. Iya, kondisinya seperti ini. Kenapa ini kok sampai gini? Tidak tahu. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi ibaratnya hal-hal kayak gitu, kayak kita pakai cincin, Iya. pakai headset. Iya, gitu ya, Mas, ya. aman Senang aja. ya. Lah kalau boneka dipermasalahkan, kenapa kita tidak mempermasalahkan pusaka? Nah, Nah itu loh, jangan rebiak jadi orang. gara-gara boneka sampai MUI ribet. Sampai ke MUI ya Mas ya. Keren. Aduh, capek deh. Mas lanjut. Yang di IG sampean. Yes. Yang tentang ini loh. Nah itu yang Meme. meme Di ini Grogol, korban. Kediri ini ya? Bukan, ini Jakarta. Oh Jakarta. Ini aku gambar waktu aku di Jakarta di depannya kampus itu. Trisakti. Aku ketemu, cuma ini bukan mahasiswa itu. Dia ini pekerja, pulang kerja diperkosa di dalam angkot, dibakar. Astaga. Makanya dia telanjang, di gambarku nanti di screenshot itu Itu ditunjukkan. maksudnya korban yang saat tragedi 12 Mei itu ya. Tragedi. 1998. Iya betul. Ya bener toh. Oh, Belum lahir aku. iya tragedi itu ya. Iya. Sebelum lahir. Aku belum lahir. Kelahiran 99 aku. jawab bang bayi aku sama telu. Tua aku bro. Tapi kok wajah tua sama. guyon wajah mau santet, saya takut. Enggak. Tolong dijelaskan lagi Mas Tigor. Meme ini pulang kerja, dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kok rame di situ. Dia mau kabur ke sana nggak bisa, mau kabur ke sini nggak bisa, dan dia diperkosa 15 orang, bayangkan. 15 orang, terus kemaluannya ini dimasukin sama obeng. Cak. Terus dibakar, diangkut. Itu kalau nggak salah pernah baca aku di berita. Di Jadi koran. sebelumnya aku nggak tahu, berhubung aku diketemui makhluk itu, langsung aku searching. Wah, ternyata ada toh? ada di situ berita. Benar. Itu. Selanjutnya itu ada tragedi Ring Road. Itu di IG ku. Masnya gimana? Yang di tol itu ya. Ya, kecelakaan tol di 2022 melibatkan 4 artis. Cuma ada 2 yang tidak selamat. Salah satunya di 15 jalur lingkar luar. Di mana itu? Enggak, saya enggak mau ngomong, cuma itu aja kodenya. Itu artis.
berulang lagi di Nama tol. tolnya wis Ya itu 15 lingkar luar. 15 lingkar luar. Rahasia. Iya, aku tak boleh. Nanti dicari. Iya. Bisa. Gitu. Terus pendapat Mas Tigor sendiri tentang berpulangnya presenter olahraga. Iya, itu dia usia tua. Siapa Mas? Ini siap. Bilang tua ya enggak Inisial, tua. inisial. Kalau di saya enggak tahu namanya tapi tahu wajahnya lagi. Kalau untuk profesi, Mas Tigor, Semakin tahun apa? 2022 itu yang paling menonjol Jasa saya kira. jasa ya, Iya, yang paling aman ya. jasa aman. Untuk kripto, banyak yang nanyain Kripto itu apa? Saya banyak sekali orang DM, chat Bitcoin, iya. trading apa. Aku gak ngerti ya, aku gak ngerti seperti itu. Itu jelas masa depan cerah lagi. Oh. Wes, aku tak melu alire banyu ae. Apalagi udah digaungkan teknologi apa itu metaverse itu ya. Mataku kelilipan. Terus apa ini? Mas Adi ada pertanyaan. Wow, banyak Mas ini. Nah, Iki aku tak nguyuh dilukno gak apa-apa. Tapi iki kok ora usah dikroplek, aku pamit. Berarti ben roh lek aku sing nguyuh. Dadah. Belum nguyuh guys aku.